Coba tanya, pernah nggak lu nagih utang tapi malah lu yang dimarahin? Yang minjem suaranya naik, yang nagih jadi ngerasa nggak enak. Harusnya kebalik nggak sih? Di video ini gua mau bahas kenapa orang yang ngutang sering lebih galak, dari mana sikap itu muncul, dan kenapa hal ini sering dianggap normal padahal sebenarnya nggak masuk akal. Dengerin sampai habis, biar lu bisa nilai sendiri, jujur ya. Oke, sekarang gue mau nanya ke lu. Lu pernah ngalamin nggak atau minimal lihat sendiri? Awalnya orang yang ngutang tuh baik banget, sopan, janjinya jelas. Tenang aja nanti gua bayar. Tapi pas waktunya lewat, terus lu nanya baik-baik, pelan-pelan, kok nadanya berubah? Tiba-tiba lu dibilang nggak pengertian, dibilang kejam, dibilang cuma mikirin duit. Lah bentar, kita lurusin dulu ya, yang minjem siapa, yang nagih siapa, kok ceritanya malah kebalik gini. Dan di titik ini biasanya apa yang terjadi? Yang nagih malah mikir, apa gua salah ya? Padahal enggak, lu cuma nanya hak lu sendiri. Tapi karena yang ngutang bawa emosi, bawa drama, akhirnya lu mundur. Bukan karena lu salah, tapi karena lu capek ribut. Nah sekarang coba pikir, kenapa yang ngutang bisa galak? Karena marah itu cara paling gampang. Daripada ngaku belum bisa bayar, mending galak. Daripada jujur lagi susah, mending bikin orang lain gak enak. Dan masalahnya, cara ini sering berhasil. Orang berhenti nagih, utang aman dulu, tanggung jawab ditunda, lama-lama sikap kayak gini dianggap normal. Padahal ini bukan soal bokek atau nggak punya uang. Ini soal sikap, soal berani tanggung jawab atau enggak. Lu paham kan maksud gue? Dan gue yakin banyak dari lu yang lagi denger ini sambil ngangguk. Karena kejadian kayak gini tuh nyata, sering, dan deket banget sama hidup sehari-hari. Bahkan kadang pelakunya orang yang kita kenal dekat. Jadi sebelum lu bela siapapun, coba berhenti sebentar. Coba lihat posisinya pelan-pelan. Jangan kebalik antara tanggung jawab sama perasaan. Karena kalau itu ketuker, ributnya nggak bakal selesai. Dan ini penting buat kita sadari bareng, biar nggak keulang lagi. Serius, pikirin ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak nggak enak, tapi perlu. Gue mau ajak lu jujur sebentar. Kalau lu ngutang, terus lu galak pas ditagih, sebenarnya lu lagi apa? Lu bukan lagi orang susah. Lu lagi lari dari tanggung jawab. Karena orang yang niat bayar nggak akan marah waktu ditanya. Dia mungkin malu, tapi dia jelasin. Beda sama yang langsung naik nada. Galak itu bukan refleks, itu pilihan. Pilihan buat nutup rasa bersalah pakai emosi. Dan yang lebih parah, banyak orang ngerasa itu wajar. Seolah marah bisa jadi pengganti bayar. Padahal nggak, uang nggak lunas cuman karena lu ngomel. Terus coba pikir lagi, kenapa yang nagih sering disalahin? Karena orang lebih gampang bela perasaan daripada kewajiban. Yang nagih dibilang nggak punya empati, padahal dia cuma minta haknya. Empati itu bukan berarti nurunin standar tanggung jawab. Empati itu ngerti kondisi, tapi tetap jelas batas. Kalau lu lagi susah, bilang. Kalau lu butuh waktu, ngomong, bukan ngegas. Karena tiap kali lu marah ke orang yang nagih, lu lagi nunjukin satu hal. Lu pengen dimengerti tanpa mau bertanggung jawab. Dan itu bahaya. Bahaya buat relasi, buat kepercayaan, buat diri lu sendiri. Lama-lama orang malas nolong. Bukan karena mereka jahat, tapi karena capek dikerjain. Jadi sebelum lu bela sikap galak atas nama kondisi, coba tanya lagi ke diri lu. Ini soal keadaan atau soal sikap? Karena dunia nggak kejam karena nagih utang. Dunia kejam karena banyak orang pengen ditoleransi tanpa mau berubah. Dan di titik ini, gue harus tegas. Nggak ada satupun kondisi hidup yang bikin marah ke orang yang nagih jadi hal yang benar. Itu bukan refleksi tekanan, itu refleksi karakter. Ini bukan nyentil, ini realita hidup. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Kenapa sih orang yang ngutang bisa galak? Padahal harusnya dia yang ngerindah. Jawabannya simple, karena galak itu bentuk pertahanan diri. Waktu orang sadar dia salah, tapi nggak siap tanggung jawab, otaknya cari jalan pintas. Dan jalan paling cepat itu emosi. Marah bikin posisi kelihatan kuat, padahal sebenarnya lagi lemah. Dengan marah, dia nggak perlu jelasin, nggak perlu ngaku, belum bisa bayar.
bayar, tinggal bikin situasi nggak nyaman, berharap yang nagih capek duluan. Dan seringnya berhasil, yang nagih jadi mikir 2 kali buat nanya lagi. Dari sini, galak jadi kebiasaan. Bukan karena berani, tapi karena takut. Takut dibilang gagal, takut kelihatan nggak mampu, takut harga dirinya turun. Jadi daripada jujur, mending nyerang. Ini juga kenapa banyak yang ngutang bawa alasan panjang. Cerita hidupnya keluar semua. Bukan buat nyari solusi, tapi buat cari pembenaran. Seolah dengan cerita sedih, kewajiban bisa ditunda. Padahal kewajiban tetap kewajiban. Hidup susah itu real, tapi marah ke orang yang nagih bukan solusi. Masalahnya lingkungan sering ikut ngebela. Yang galak dibela, yang nagih disuruh ngalah. Dari sini kebiasaan makin kuat. Orang belajar satu hal, galak itu efektif. Dan kalau sesuatu efektif, bakal diulang. Jadi jangan heran kalau sikap ini terus ada. Bukan karena orangnya nggak tahu salah, tapi karena selama ini sikap itu dikasih ruang. Dan selama galak masih dianggap wajar, tanggung jawab bakal terus kalah sama emosi. Itu faktanya. Sekarang kita bahas sikap tegas dan batasan. Banyak orang mikir tegas itu jahat, padahal tegas itu sehat. Tegas bukan berarti nggak punya empati. Tegas itu justru bentuk paling jelas dari empati yang dewasa. Lu ngasih tahu batas biar hubungan nggak rusak lebih jauh. Kalau lu nagih dengan jelas, itu bukan nyerang, itu ngingetin janji. Dan janji itu tanggung jawab, bukan perasaan. Masalahnya, banyak orang takut dibilang jahat, takut dibilang nggak manusiawi, akhirnya batas dilonggarin, waktu ditambah, alasan diterima terus, sampai akhirnya yang nagih capek sendiri. Di titik ini, yang salah bukan karena nagih, tapi karena nggak tegas dari awal. Sikap tegas itu sederhana. Lu jelas soal waktu, jelas soal jumlah, dan konsisten sama omongan sendiri. Nggak perlu teriak, nggak perlu emosi. Justru makin tenang, makin kelihatan kuat. Orang yang beneran niat bayar bakal ngerti, yang marah biasanya karena batas itu ganggu kenyamanan mereka. Dan itu bukan urusan lu. Lu nggak bertanggung jawab atas emosi orang lain, lu cuma bertanggung jawab atas sikap lu sendiri. Batas itu bukan buat nyakitin, tapi buat melindungi. Melindungi waktu, tenaga, dan kepercayaan lu. Tanpa batas, orang gampang nginjek, bukan karena mereka jahat, tapi karena dikasih ruang. Jadi mulai sekarang, berhenti ngerasa bersalah karena tegas. Selama lu sopan dan jelas, lu nggak salah. Tegas itu bukan kejam, tegas itu perlu. Kalau lu nggak pasang batas, orang lain yang bakal nentuin batas buat lu. Dan biasanya itu nggak pernah menguntungkan. Ingat, hubungan tanpa batas itu rawan. Sekali lu goyah, posisi lu turun. Dan waktu itu kejadian, susah buat balikin rasa hormat yang udah hilang. Itu fakta lapangan. Paham ya? Serius. Sekarang gue mau tarik ke pesan intinya. Inti dari semua ini bukan soal uang semata. Ini soal tanggung jawab dan cara jadi manusia yang benar. Ngutang itu bukan aib. Banyak orang pernah di posisi susah, tapi cara lu bersikap waktu punya utang itu nunjukin kualitas diri lu. Waktu lu minjem, lu bawa janji. Dan janji itu punya nilai, bukan cuma di mata orang lain, tapi di diri lu sendiri. Kalau janji gampang lu langgar, lama-lama kata lu nggak punya bobot. Orang denger tapi nggak percaya. Dan itu kerugian paling gede. Lebih gede dari nominal utang itu sendiri. Banyak orang mikir, cuma duit. Padahal yang rusak itu kepercayaan. Sekali kepercayaan hilang, susah balikinnya. Dan ini berlaku dua arah. Buat yang ngutang, tanggung jawab itu kewajiban. Buat yang nagih, tegas itu keharusan. Jangan dibalik. Jangan karena nggak enak,
Lu biarin kebiasaan buruk terus jalan karena setiap kali lu diem, lu ikut ngebentuk pola. Pola bahwa janji bisa dilanggar, pola bahwa galak bisa nutup kewajiban, dan pola ini bahaya kalau dibiarkan. Bukan cuman buat satu orang, tapi buat lingkungan. Kita jadi terbiasa maklumin hal yang sebenarnya salah, dan lama-lama standar hidup turun. Yang benar dianggap ribet, yang salah dianggap normal. Pesan utamanya simple, tanggung jawab itu nggak bisa diganti empati palsu. Perasaan penting, tapi kewajiban tetap harus jalan. Kalau lu susah, jujur. Kalau lu butuh waktu, ngomong. Tapi jangan pernah pakai emosi buat nutup janji. Karena di situ lu bukan lagi korban keadaan, lu lagi milih buat lari. Dan pilihan itu ada konsekuensinya, baik sekarang atau nanti. Pasti, gue mau lu inget satu hal, ngutang itu pilihan, dan setiap pilihan ada tanggung jawabnya. Jangan kebalik antara perasaan sama kewajiban. Jangan pakai emosi buat nutup janji. Jangan galak cuman buat ngelindungin ego. Hidup susah itu bisa dimaklumin, tapi sikap nggak bertanggung jawab itu beda cerita. Kalau lu di posisi ngutang, jujur dan pegang omongan. Kalau lu di posisi nagih, tegas dan jangan ngerasa bersalah. Karena di dunia nyata, kepercayaan itu mahal. Sekali rusak, susah dibalikin. Jadi ingat baik-baik, kalau nggak bisa bayar nggak usah ngutang.